Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya narasumber itu kami persilakan untuk Bapak Karam Ustaz Atik Muhtadi. Kepadanya kami persilakan. Nih pengantin baru. Kalau saya pengantin baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Atik Muhtadi Afandi. Kebetulan dari semua pegawai yang di dalam, saya paling muda. ABG. Paling muda karena lihat di database ternyata umurnya udah melampaui 90 ke sana. Kalau saya, kalau dalam arti sekarang generasi milenial gitu. Mungkin kalau yang tadi pemateri agak kalem-kalem ya. Mungkin kalau saya pribadi agak barbar gitu. Dalam artian ya, kalau mungkin saya nggak beda jauh lah dengan usia calon suami dari calon istrinya. Oke, langsung saja ya, barbar nih saya mah. Berdiri. Nah, di sini ada yang berusia 19 tahun. Coba angkat tangan. 19, 2, 3, 1, 2, 3. Yang umur 30 tahun ada nggak? 29. Oke, tes umuran dulu. Ya, tenang, tes umuran. Ya 30 lah. Ada yang usianya 21? Oke, 21. Dua lewat. Kembali kepada suatu tujuan, karena kan generasi milenial dan generasi Z yang saya rasakan selama dari kalau perkenalan lah ya, kalau pacaran nggak setahun 2 tahun. Cuman emosional dan moodnya generasi milenial itu naik turun, generasi Z itu naik turun. Nah, makanya saya tanya, kan sebentar lagi lah, mau seminggu lagi atau beberapa hari, karena kan akan melaksanakan akad pernikahan nih, gitu. Saya mau tanya nih ke yang paling muda dulu, apa tujuan dari pernikahan? Beribadah. Oke, nice. Apa tujuan dari pernikahan? Beribadah. Ada lagi yang lain jawaban yang sangat ciamik. Ada lagi bro yang dari mertua nih. Apa tujuan dari pernikahan? Kasih sayang. Apa-apa selalu jadi kan betul, karena ibadah yang paling panjang itu adalah pernikahan. Coba sholat kan ibadah dari mulai takbir sampai salam. Terus zakat sebelum lebaran. Puasa dari mulai imsak sampai maghrib. Terus ibadah haji di sana doang di Arab. Coba kalau pernikahan itu ibadah terpanjang dan terenak dari mulai mata melek sampai mata merem, semua ada di ketiak pasangannya masing-masing. Iya, mau ketiaknya harum, mau ketiaknya kurang harum gitu kan, ya bareng-bareng gitu. Nah,
Oke, saya tanya nih ke laki-laki nih, Pak. Tujuan dari pernikahan Pak. Ada lagi nggak yang lebih bagus gitu? Karena gini loh, tujuan dari pernikahan kalau tidak diluruskan di awal, mending sekarang lapor ke Allah. Pak operator, saya mau membatalkan pendaftaran dari sekarang. Kalau tujuannya itu bukan untuk ibadah, bukan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Gini loh, karena kita kan berada di negara hukum ya, Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwasanya tujuan dari pernikahan itu adalah membentuk keluarga, ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakannya pun adalah ibadah. Tujuan utama dari pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah, kekal dan bahagia. Tetap sakinah, mawaddah, warahmah, kekal dan bahagia. Kalau sakinah, mawaddah, warahmah tanpa kekal, ujung-ujungnya di pengadilan agama. Sakinah, mawaddah, warahmah tanpa kebahagiaan awet raja. Makanya dari sekarang, kalau tujuannya pernikahan itu adalah ingin menyakiti pasangan masing-masing, dari sekarang lapor. Karena gini bro, yang namanya menyakiti itu bukan dari laki-laki, itu perempuan. Banyak sekarang perempuan nyakitin laki-laki. Dan bisa aja fisik. Kalau fisik sih colek-colek nggak apa-apa lah gitu kan biasanya. Atau misalkan karakteristik perempuan kan biasanya suka refleks tuh memukul laki-laki. Nah kalau mukul ringan jangan asal jangan mukul ngaget aja gitu. Karena kan gini, generasi milenial, generasi Z itu rentan akan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau tujuan kalian ingin membangun keluarga yang kekal dan bahagia, sayangi pasangan masing-masing. Sayangilah. Karena gini, di dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 20 Tahun 2003, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi atas 4 aspek. 4. Yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Nah, kalian bisa tahu lah contohnya. Tahu nggak yang di Bogor tuh yang viral Armor Toreador? Tahu ya? Nah, itu kalian bisa jadikan contoh. Karena sekarang si Armor mendekam di Lapas Cibinong yang di Pondok Rajin. Vonisnya 15 tahun. 15 tahun. Bayangin 15 tahun plus denda 500 juta. Bayangin. Kalian kalau misalkan daripada bayar denda 500 juta untuk nyakitin istri, mending mangkat ayo. Belanja sekolah beli mobil 100, beli emas 100, belanja 100, gampang. Daripada nyakitin istri, bayar ke pengadilan 400 juta denda, di penjara 15 tahun. Itu. Jadi harus bisa berpikir matang karena pendewasaan itu ada di diri masing-masing. Dewasa bukan berarti umur, tapi dewasa adalah karakter. Itulah. Bayangkan ya, 500 juta sekarang kan bisa beli Pajero sama Fortuner. Daripada bayangkan nih beli Fortuner, duaan sama istri jalan-jalan ke puncak pakai mobil pribadi. Nah, hindari kekerasan fisik karena sekecil apapun kekerasan bisa dilaporkan atas masing-masing.
Dan sekarang bukan hanya CCTV yang ada di gedung-gedung, tapi banyak HP dipegang, bisa aja merekam video, masuk ke BAP P21 kepolisian, itu udah bisa dijadikan alat bukti otentik. Ingat, kamera sekarang ada di mana-mana dan siapapun bisa makanya hindari kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Nah, kalau psikis kan nggak harus terlihat. Psikis itu hanya bisa dirasakan oleh masing-masing. Karena kejahatan psikis bukan hanya bisa berdampak kepada istri, kepada suami, bisa aja berdampak kepada anak. Gitu. Karena ya kalau misalkan anak lihat orang tua bertengkar pasti kan kena psikis anak. Gitu. Makanya kalian harus bisa meredam emosi masing-masing, baik itu emosional secara spontan maupun yang direncanakan, karena semuanya pun itu bisa dijadikan jalan untuk masuk ke ranah pidana. Gampang kalau sekarang pidana itu bukan hanya sebatas yang dilihat tapi yang dirasakan bisa. Delik aduan dirasakan oleh masing-masing bisa aja dilaporkan ke polisi. Nah, yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, kalau misalkan kalian mau baca referensi, bukan video ya, maaf ya, bukan video yang 21 plus, ada pokoknya namanya itu Kitab Qurratul Uyun atau PDF di Google. Itu dari mulai pernikahan sampai malamnya mau gimana, kedepannya mau gimana, itu ada semua di sana. Tapi secara dalam kutip secara Islami, bacaannya apa, ininya apa gitu. Karena ibadah yang paling enak itu adalah seksual bersama istri, bersama suami, bukan bersama tetangga orang, tetangga kita bukan. Makanya dibahas dalam undang-undang itu kekerasan seksual harus dihindari. Ya pokoknya pasti kalian akan menjalani di setelah akan pernikahan, baca referensi yang benar, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan hindari kekerasan. Karena bisa aja bukan terjadi kepada istri, bisa aja terjadi kepada suami. Kekerasan dalam seksual itu, makanya ya pokoknya mah santai lah, jangan barbar gitu kan, jangan terlalu gersak-gersuk gitu, slow yang tapi tidak menimbulkan kekerasan seksual. Yang keempat, penelantaran keluarga. Nah ini nih yang sering terjadi, karena saya terus terang nih, sebelum masuk ke KUA itu saya kan alhamdulillah ya masuk ke KUA dari PNS, tapi sebelumnya saya jadi pengacara, advokat juga. Nah, selama saya 4 tahun dari 2021 banyak menangani kasus perceraian. Makanya bukannya saya memberikan ceramah, bukan, saya mau sharing bro, KMT sharing lah. Karena saya nikah itu baru 5 tahun. Nanti anniversary saya 9 Agustus 2025. Makanya gini, saya mau sharing karena yang namanya perceraian itu bisa terjadi bukan pernikahan yang lama. Bisa aja setelah akan ada kejelekan bercerai. Makanya dari sekarang itu harus bisa menilai pasangan masing-masing. Mungkin godaannya lebih kuat untuk mendekati akan pernikahan, tapi
seorang gentleman dan seorang ladies first itu bisa menyelesaikan masalah pribadi masing-masing sebelum menyelesaikan masalah pasangannya, gitu. Nah, apa saja sih indikator dari yang bakal terjadi perceraian? Sebetulnya banyak. Ekonomi, KDRT, campur tangan mertua, campur tangan orang tua. Ada nih yang lucu nih. Saya kan ada klien cewek ya, gitu. Nikahnya itu baru setahun. Si suaminya itu ya katakanlah kerja untuk hidup di rumah tangga. Tapi kalau datang ke rumah itu main game, Mobile Legend, PUBG apalah gitu. Makanya saya gini, Mbak, ya gini mau ngajuin cerai? Iya mas, saya itu mau ngajuin cerai. Lah kenapa, kan suami kerja? Iya kerja suami. Terus sering pulang ke rumahnya, yang hari pulang ke rumah kalau kerja. Terus kenapa? Main game mulu mas, pusing saya. Kenapa? Karena gini, saya kan perempuan mas, jadi saya tuh ingin suami itu menjaga saya kalau ada di rumah, bukannya fokus main HP, bukannya fokus ini gitu. Karena oke lah saya menerima kebiasaan masa lalu dia sering main game atau sering apa, tapi boleh, cuman saya pengennya dikurangi lah gitu, karena kan ada saya di rumah gitu. Ini mah datang ke rumah main game sama istrinya cuma ngobrol-ngobrol dikit dan gitu, karena komunikasi jarang. Nah, saya kan sebagai pengacara kan sesuai act of service, makanya saya tulis karena tergugat sering bermain game online ketika pulang ke rumah. Saya sidang ke pengadilan, dikabulin sama hakim. Dikabulin karena gini, apapun yang menjadi keberatan dari pasangan masing-masing, baik itu hal sepele atau hal yang kecil, itu bisa jadikan alasan. Padahal kan suaminya kerja, ngasih nafkah, apapun sering diberikan. Istri minta ini dikasih, istri minta itu dikasih. Tapi ada hal yang digarisbawahi sama dia, kurang perhatian dari suaminya. Dalam artian perhatian bukan secara materi, tapi secara komunikasi. Karena 98% pernikahan itu adalah komunikasi. Jadi yang kejelekan atau hal negatif dari pasangan masing-masing jangan tahu dari orang, tapi harus tahu dari pasangan masing-masing. Karena kalau udah keluar bahaya, gitu. Makanya hindarilah, gitu. Karena sekalipun seorang istri nih, saya punya contoh lagi klien laki-laki. Suaminya biasalah gitu, kerja biasa gitu, terus udah punya anak, ini udah pernikahannya udah hampir 8 tahun, hampir 8 tahun. Alasannya apa? Kecil, istrinya sering keluar rumah tanpa izin dari suami, meskipun suami tahu mainnya sama teman ceweknya, sama gengnya, tapi suami tidak ikhlas. Tuh. Dan kalaupun lagi diajak hubungan suami istri, sering nolak, karena capek udah keluar rumah, udah ini udah itu. Saya tanya lagi ke klien saya, Bang, bener nih mau jadiin saya loh ini, mana cewek abang cantik, yang maksudnya istri abang cantik, ya pokoknya spek 01 lah gitu kan. Kalau cari lagi repot gitu kan. Ya gimana Bang, orang di rumahnya saya gak ada siapa-siapa, orang di rumah saya datang ke rumah kerja capek kan,
datang ke rumah, istri nggak ada, anak dititipin ke mertua, ini kan bang, tujuan pernikahan itu apa? Ya kita kerja di luar itu pengen ada sambutan dari istri, ya kecuali kalau dua-duanya karir, beda beda cerita gitu. Ini mah istrinya dikasih fasilitas sama suami, tapi istri nggak ada di rumah, padahal istrinya nggak selingkuh, nggak ada ini apa, nggak ada menjurus ke perselingkuhan, tapi ketika pulang ke rumah nggak ada of service-nya kurang. Saya sampai tanya ke istrinya gitu, Mbak, yakin ini mau bisa sama suami? Orang istri orang suami saya udah nggak mau lagi sama saya, nah, diajuin, dikabulkan, dikabulkan. Makanya dari sekarang bangun komunikasi dengan baik dengan pasangan masing-masing. Apapun keluh kesah dan apapun masalahnya, jangan pembicaraannya jangan keluar rumah, karena pasangan yang baik itu adalah menutupi kejelekan dan aib masing-masing. Jangan sampai ibu mertua, tetangga, saudara tahu masalah dapur kita, tahu masalah hal yang buruk dari pasangan masing-masing. Karena kalau udah, apalagi curhat di medsos nih, dikit-dikit ada masalah sama istri, curhat, dikit-dikit ada masalah sama suami, curhat di medsos. Nah itu hindarilah, karena spekulasi netizen itu berbeda-beda. Ada yang pro kita, ada yang kontra sama kita. Makanya harus seminimal mungkin dihindari yang namanya curhat di media sosial, karena yang namanya hubungan rumah tangga itu seperti fondasi dalam bangunan. Saya contohin, istri sebagai fondasi, suami sebagai atap. Dalam suatu rumah kalau tidak ada atap, kehujanan, kepanasan. Rumah tidak ada fondasi, roboh. Makanya suami menjadi payung untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk saudaranya, dan istri menjadi fondasi di bawah. Karena kebahagiaan dan kenyamanan dalam suatu rumah tangga ada di fondasi dan perlindungan ada di atap. Makanya harus saling balance, saling menutupi dan saling melindungi. Jangan sampai, karena maaf nih, robohnya suatu rumah tangga itu bisa terjadi dari hal apapun, baik itu kecemburuan kepada masing-masing atau pindah hati. Yang repot itu pindah hati repot. Makanya harus seminimal mungkin dihindari supaya tidak pergi ke pengadilan agama. Gitu. Makanya sayang gitu, udah membiaya keluar banyak, udah membesan teman-teman atau besti yang pada tahu kita mau nikah, tapi di tengah perjalanan setelah pernikahan itu ada masalah, kan yang malu siapa? Masing-masing gitu. Makanya lebih kepada komunikasi dan kenyamanan. Saya tekankan gitu, karena yang milenial dan Gen Z itu labil. Yang saya sering jumpai itu, sekalipun saya gitu, dalam segi ekonomi pasti ada, dalam 5 tahun pertama itu ekonomi pasti diuji. Suami kerja sebelum menikah itu mulus, pemasukan banyak gitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah gitu ke kalian. Cuman teman-teman saya yang seangkatan saya udah menikah gitu, banyaknya ngeluh masalah duit gitu. Makanya yang namanya rumah tangga pasti ada masalah, karena
yang namanya manusia itu tidak akan puas dengan diri masing-masing, tapi harus diimbangi dengan rasa percaya diri bahwasanya saya akan membahagiakan pasangan saya akan memberikan kenyamanan kepada keluarga saya akan memberikan suatu perlindungan yang maksimal kepada pasangan saya, karena penampilan masing-masing nanti akan dilihat oleh orang luar. Karena gini, kan look at semua ini biasa aja ya. Nah, kalau misalkan setelah pernikahan bagus, ya pasti kan yang dilihat ini suaminya bagus ngedangdanin istrinya. Nah, istrinya bagus ngedangdanin suami, bagus merapikan. Coba kalau udah nikah, suaminya kucel, krem badannya kurus, istri malah jadi brutal, malah nggak cantik, atau misalkan malah lebih buruk. Siapa yang akan ditanya? Ya suaminya. Makanya perbaiki hubungan rumah tangga untuk kedepannya, karena semua pencapaian itu harus keilmuan hari ini adalah sebagian dari pengalaman besar kalian akan depan. Makanya referensi saya menitip, menyarankan baca kompilasi hukum Islam. Adalah di PDF di Google. Kompilasi hukum Islam itu seluk-beluk pernikahan, kehidupan setelah pernikahan. Gitu. Jadi bukan hanya lihat glamor di luar bahwasanya ternyata nikah tuh gini ya, enak gitu, terus tiap tidur ada yang nemenin, kalau makan ada yang nyiapin, kalau mandi bisa bareng. Kan realitanya nggak seperti itu. Makanya harus sering komunikasi dengan istri, hindari apapun yang terjadi dalam suatu perceraian. Karena saya kan tadi menggarisbawahi KDRT itu ada 4 aspek: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga. Itu pidananya masing-masing ada. Pidananya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Karena kalau pidana 20 tahun itu pidana mati. Pidana mati lah kalau di atas 20 tahun. Makanya 15 tahun maksimal denda 500 juta. Gitu. Karena KDRT itu bisa dilaporkan diri masing-masing tanpa ada yang melihat. Bisa dibuktikan dengan visum repertum, bisa dibuktikan dengan bukti dari visual. Karena kan sekarang tuh marak di gen milenial itu, Gen Z, khususnya Gen Z lah gitu. Jadi biasa sama ibunya, biasa sama ayahnya, biasa sama temennya gitu. Sekarang udah ada teman baru, istri atau suami, kebiasaan yang sebelumnya harus dikurangi, kebiasaan bagus yang sebelumnya ditambahin. Nah, kalau misalkan kurang-kurangnya terjerumus, kurang-kurangnya salah langkah, nah itu bisa perceraian, bisa ke awet aja gitu. Makanya sebisa mungkin lah kalian udah, tadi kan pemateri yang sebelumnya udah jelasin saya mah hanya ngejelasin aspek jangan terjerumus kepada hal perceraian, karena nyari lagi repot, sendiri itu gak enak ya, sendiri itu gak enak. Teman saya banyak yang sendiri sampai hari ini karena atas ulah dari pasangannya. Saya suruh nikah lagi gak mau karena trauma.
Trauma bukan hanya di perempuan tapi di laki-laki. Ada real teman saya, nikah 2019 sampai cerai 2023 sampai sekarang nggak nikah lagi. Belum, atau enggak dia udah beritikat saya nggak akan menikah lagi. Sampai segitunya. Nah, makanya saya bukan menasihati kalian, tapi saya sharing jangan terjadi kepada kalian. Komunikasi bagus gitu. Mungkin dari saya cukup. Ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan? Mungkin seputar ada yang materi, ada yang kurang. Kalau materi sih saya mah nyaranin kompilasi hukum Islam sama, kalau nggak ada kan kitab kutub itu bahasa Arab semua, makanya cari terjemah kitab Qurratul Uyun. Di sana kalian pelajari di rumah bareng-bareng sama istri, bareng-bareng sama suami, sebelum melakukan hal yang paling enak di dunia ini. Saya nitip itu karena saya diajari sama kiai saya, dan ente lamun rek kawin baca kitab ieu lakukeun, karena referensi semua ada di sana. Makanya saya melanjutkan dari guru saya, melanjutkan dari kiai saya, karena saya hanya dikasih bahasa Arab, kalian mah ada di Google banyak terjemahan kitab Qurratul Uyun gitu. Itu saja. Kalau misalkan ada pertanyaan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya nitip ke bro, aman bro, lanjut pernikahan. Pokoknya saya nitip istri-istri kalian sayangi, lindungi. Suami kalian sayangi, kasihi, kasih enak yang baik, act of service yang bagus. Kalau suami punya rezeki lebih, pilih, karena healing itu wajib. Nah, wajib. Karena saya bisa rasakan, maaf nih, saya berbagi pengalaman. Saya dulu sebelum nikah itu jarang main ke tempat rekreasi, jarang main ke mall. Kalau mau beli sesuatu pergi ke distro, udah cukup. Karena istri saya menerapkan, ya kita masing-masing tiap hari bekerja, tiap hari nyari nafkah. Karena istri saya ngajar di sekolah SMA. Kita harus membangun sebulan sekali itu cuci mata masing-masing. Baranglah kita sama istri gitu. Datang kemana, yang penting sederhana, mau mewah mau sederhana itu karena saya rasakan. Makanya healing itu wajib, shopping itu wajib. Suami, kecuali kalau misalkan keuangannya kurang gitu, kalian harus bisa maklumi gitu. Kalau misalkan ada biaya lebih, masuk aja gitu. Karena kebahagiaan dari suami adalah memberikan fasilitas kepada istri dan menikmatinya bersama. Gitu, nikmati bersama, bukan menikmati bersama tetangga. Jangan. Gitu. Saya nitip yang baiknya mohon diambil, yang buruknya jangan. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.